Shalom anak-anak, kembali bertemu dalam pembelajaran hari ini dalam tema 5, subtema 2, pembelajaran keempat. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami kembali belajar. Berkati kami agar kami semakin mengerti pelajaran yang diberikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak buka kembali buku bosnya, tema 5 halaman 86. Mari kita perhatikan, kita baca bersama-sama ya. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung. Siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Jadi mereka ada membawa 2 artikel ya. Mereka membawa artikel masing-masing. Kembali halaman 88. Artikel yang pertama, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Ternyata cuaca berpengaruh terhadap kesehatan dan perilaku manusia. Apa pengaruhnya ya? Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Jadi kalau udara sejuk orang tidur nyenyak. Kemudian yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Hujan dapat membuat alergi pada pernapasan ya nak, menjadi semakin parah, semakin menjadi batuk atau semakin menjadi pilek. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Ya, saat cuaca cerah, langit terlihat biru, burung-burung berkicau, suasana membuat hati kita bahagia. Kemudian artikel yang kedua, halaman 89, perubahan cuaca dapat menyebabkan kenaikan jumlah pasien. Ya, yang tadinya pasiennya biasanya rata-rata per hari 400 sampai 500 orang, naik menjadi 600 sampai 700 orang per hari menurut artikel Republika di Kediri. Ya, kita dapat mencegah penyakit infeksi saluran pernapasan akut yaitu dengan cara makan sayur dan buah, kemudian minum air putih dan banyak berolahraga. Itu menurut artikel pertama dan artikel kedua. Sekarang halaman 90 ya. Edo, Benny, dan Udin setelah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata-kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Udin berkata, menurut saya istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Benny? Ya Udin, saya setuju. Sekarang cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Lalu Edo berkata, tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Ya, kamu dapat membacanya kembali pada artikel 1 dan 2 dan dapat mengisi di kolom latihan halaman 91. Ditulis di buku latihanmu ya. Halaman 92. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Lalu mereka kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi. Kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas? Ya, coba kamu perhatikan halaman 93 ya. Perhatikan Udin dan teman-temannya. Edo berkata, saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti, dan Lani? Lalu Siti berkata, kami lebih suka bermain lompat tali. Lalu Udin berkata lagi, bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Kata Benny, saya lebih suka membaca buku.
macam-macam ya kegiatan yang mereka pilih dan kegiatan yang mereka sukai. Ya, Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Halaman 94, coba perhatikan gambar. Udin dan teman-temannya bermain di dalam kelas. Ya, waktu istirahat telah usai. Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gubuk, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam. Namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Tentu kamu pernah memiliki pengalaman seperti Udin dan teman-temannya ya. Halaman 37. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang, udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Coba perhatikan gambar. Ya. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakannya harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Kamu dapat memperhatikan gerakan pertama seperti berikut. Kemudian gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat. Ya. Kamu dapat melakukan bersama dengan teman-temanmu di ruang kelas atau di halaman sekolah. Demikian pembelajaran hari ini. Anak-anak dapat melakukan kegiatan saat hujan, apa yang bisa dilakukan, saat tidak hujan, apa yang bisa dilakukan. Kamu dapat bermain bersama teman-temanmu. Demikian pembelajaran hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap berdoa. Terima kasih kami dapat belajar hari ini. Berkati kami agar kami semakin hari semakin mengerti pelajaran yang diberikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.